السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu berusaha untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita sekalian. Nikmatul Islam, nikmat Islam, nikmat mempelajari agama ini di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan bimbingan yang jelas. Itulah yang dikenal dengan manhaj, di mana kita beragama sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan oleh para sahabat, murid langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari Islam sesuai dengan pemahaman dan pengamalan yang telah diamalkan oleh generasi terbaik umat ini, agar kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita jika melihat apa yang kita lakukan dari perbuatan kita sangat jauh dari perbuatan dan amal-amal yang mereka telah lakukan, namun kita memiliki kecintaan kepada generasi terbaik agar kita tetap terbimbing di atas pemahaman yang benar dalam memahami agama Islam ini. Maka setelah nikmat Islam, nikmat yang sangat agung adalah nikmat pemahaman. Nikmat pemahaman di dalam mempelajari agama ini. Maka salah seorang ulama, Abu Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, syekhnya Imam Malik, pernah mengatakan bahwasanya inna min ni'matillahi alal hadath atau alal a'jam idza aslama an yuwaffaq lisyaikh min ahli sunnah, bahwa di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang tumbuh di dalam memahami agama ini, para remaja, para pemuda, atau orang yang baru merasakan nikmatnya Islam, atau orang yang tadinya tidak mengenal sama sekali Islam, kemudian dia mendapatkan seorang guru dari Ahlus Sunnah yang mengajari mereka pemahaman yang benar, mengikuti pemahaman salaf, maka itulah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dicurahkan kepadanya. Demikian pula ketika kita memahami Al-Quranul Karim,
mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa bertambah keimanan kita, agar senantiasa terbimbing ilmu yang kita pelajari kepada jalan yang benar sehingga menghasilkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita pelajari atau kita bacakan dari kitab sebab-sebab bertambahnya dan berkurangnya iman dari karya Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, maka sebab yang pertama adalah mentadabburi Al-Quranul Karim, membaca dan mentadabburinya, menghayati makna-makna ayat-ayat Al-Quranul Karim. Maka yang kedua, insyaallah akan kita bacakan pada kesempatan kali ini adalah Ats-tsani ma'rifatu asma'illahil husna wa sifatihil ula, yaitu seseorang mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala al-husna yang sangat indah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, fa inna ma'rifata asma'illahi wa sifatihi al-waridati fil kitabi was sunnah wallati tadullu ala kamalillahi al-mutlaq min kafatil wujuh la min a'zami abwabil ilmi allati yuhassilu biha ziyadatul iman. Kata beliau, maka mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang tertera dalam Al-Quran atau dalam As-Sunnah. Jadi Allah kabarkan tentang dirinya di dalam Al-Quran, demikian pula yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Ini harus kita yakini. Jika kita ingin mendapatkan pemahaman yang benar, maka kita yakini bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, Allah sebutkan tentang dirinya, tentang nama-namanya yang maha indah, demikian pula sifat-sifatnya yang maha sempurna, maka wajib kita sebagai orang yang beriman menetapkan nama-nama dan sifat-sifatnya yang Allah tetapkan dan Rasulnya. Karena ini adalah merupakan perkara yang gaib, maka kita tidak bisa kemudian mengira-ngira, mengarang-ngarang, apalagi kemudian menggunakan logika kita, mentakwil, mentahrif, merubah makna dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di dalam perkara yang gaib, karena ini adalah merupakan perkara yang gaib, banyak sekali perkara-perkara akidah yang apabila kaum muslimin mengembalikan pemahaman yang benar dalam masalah perkara gaib ini kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, pemahaman salafus salih, pemahaman para sahabat, maka niscaya akidah mereka menjadi akidah yang lurus, akidah yang sahih, akidah yang benar. Ini adalah merupakan landasan kita. Ibarat sebuah rumah ketika pondasi ini, ya, pondasi yang rapuh, pondasi yang lemah, yang tidak kuat, maka apalah artinya sebuah bangunan kemudian akan runtuh. Demikian pula posisi akidah yang sifatnya adalah sangat mendasar, sangat prinsip, yang mendasari dan melandasi akidah, keyakinan seseorang dalam beragama. Demikian pula keyakinan yang kita sebutkan tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifatnya yang sempurna, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah kabarkan dan Allah perintahkan kita di dalam ayat ini, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha.
Dan juga ada larangan, wa dzaril ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang sangat indah. Maka hendaklah kalian berdoa dengannya. Berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah tersebut. Dan tinggalkanlah orang-orang yang mereka menyelisihi, mereka menyimpang di dalam Asmaul Husna, dan kelak mereka akan mengetahui akibat dari perbuatan mereka. Maka sangat jelas kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara ini harus kita ilmui, harus kita ketahui. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh tadi, bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang Allah cantumkan dalam Al-Quran dan juga yang disebutkan oleh Nabi SAW. Wallati tadullu ala kamalillahil mutlaq min kafatil wujuh. Yang nama-nama dan sifat-sifat ini ya menunjukkan tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala secara mutlak dari segala sisi. Nah, inilah yang sangat agung dari bab-bab ilmu yang dengannya apabila seorang muslim memiliki pengetahuan yang dalam terhadap masalah ini, maka niscaya imannya akan bertambah. Imannya akan bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ishtighalu bi ma'rifatiha wa fahmiha wal bahthu tammu anha mustamilun ala fawaid katsirah wa 'azimah ala fawaidi katsiratin wa 'azimatin. Selanjutnya kata Syekh, orang yang menyibukkan dirinya sibuk dengan mengetahui dan memahami, mencari, mengkaji tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya apa yang dia lakukan itu mencakup faedah yang begitu banyak dan faedah yang sangat agung. Ya, bagaimana tidak kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena suatu ilmu itu ya kemuliaannya tergantung dengan objek yang dipelajarinya. Ya, syaraful ilm bi syarafil ma'lum. Apa yang kita pelajari, ya, zat yang maha besar, zat yang maha agung, zat yang maha esa, Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya kita ibadahi, yang menciptakan alam semesta ini, menciptakan makhluk-makhluk yang besar, menunjukkan tentang keagungan dan kemahabesaran sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu wajib kita yakini. Ya, maka kita mempelajari sifat-sifatnya agar kita selalu mengingat Allah dan tidak melupakannya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan melupakan. Maksudnya Allah melupakan adalah Allah akan meninggalkan, ya, menjadikan diri orang-orang yang lupa kepadanya, meninggalkan kebaikan, meninggalkan pahala yang besar di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Dan janganlah kalian ya menjadi orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang tidak mengkaji, tidak mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik, ya, memberikan fasilitas lengkap dalam hidupnya, memberikan segala macam nikmat, namun dia melupakan sang pemberi nikmat. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang kita, jangan sampai kita termasuk orang-orang fasik, orang yang tidak mengenal dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu kalladzina nasullaha
fa'ansahum anfusahum, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka lupa terhadap diri-diri mereka. Allah meninggalkan mereka. Ya, karena di antara salah satu arti daripada nasiya adalah taroka. Ya, bukan kemudian arti ayat itu ditakwil. Ya. Ada orang yang kemudian menyalahartikan, ya, padahal maksudnya dengan gampang kita memahami, Allah Subhanahu wa taala meninggalkannya, menjadikan orang tersebut lupa terhadap dirinya, artinya orang tersebut meninggalkan kebaikan karena lupa, ya, tidak menyebut atau mengingat-ingat, tidak memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, dengan kita berusaha mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, niscaya keimanan kita akan terus bertambah. Maka Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menyebutkan di antara faidah yang bisa kita peroleh apabila kita memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama, anna ilmat tauhid tauhidil asma'i was sifat asyraful ulumi wa ajalluha alal itlaq, bahwa ilmu tauhid asma' was sifat merupakan semulia-mulianya ilmu dan merupakan ilmu yang paling mulia secara mutlak. Fal-ishtighalu bifahmihi wal bahthu anhu ishtighalun bi'a'lal matalib, maka menyibukkan diri dengan memahaminya serta mengkaji tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terbaik, yang maha indah, adalah merupakan kesibukan yang paling mulia. Wa husuluhu lil abdi min asyrafil mawahib, dan apabila seorang hamba mendapatkan kesibukan ini, mendapatkan ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, benar pemahamannya, maka itu adalah semulia-mulia pemberian Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini manfaat dan keutamaan yang pertama. Kalaulah kita betul-betul dimudahkan untuk menghayati nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan juga sifat-sifatnya yang maha sempurna, yang maha tinggi, maka ini adalah keutamaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berusaha kita dalam hidup ini untuk mendapatkan nikmat-nikmat itu. Karena kita tahu roda kehidupan ini terus berputar. Manusia semakin hari semakin sibuk dengan urusannya. Ada yang disibukkan dengan mengejar harta benda, ada yang mengejar jabatan dan kekuasaan. Ada yang banyak sekali kesibukan sehingga tidak lagi mengenal apa sesungguhnya tujuan hidupnya, dan tidak dia merasakan sesuatu yang paling nikmat dalam hidup ini, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta yang maha tinggi. Kemudian yang kedua, anna ma'rifatallahi tad'u ila mahabbatihi wa khasyatihi wa khawfihi wa rajaihi wa ikhlasil amali lahu, bahwasanya mengenal Allah Subhanahu wa taala tentu akan menghantarkan kepada kecintaan kepadanya, akan menghantarkan kepada rasa takut akan siksanya, takut akan kemurkaannya, sehingga kita betul-betul ta'zim, mengagungkan dan mentaati perintah-perintahnya. Di sisi lain, kita juga memiliki harapan agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita,
menghantarkan kepada keikhlasan di dalam kita melakukan suatu amalan ibadah. Dengan demikian kita menjadi seorang mukmin yang sejati. Ada rasa harap kita, rasa takut kita, tumbuh kecintaan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita menghadirkan nikmat-nikmat yang telah kita rasakan selama kita hidup ini. Subhanallah. Maka yang demikian itu menghantarkan seseorang dengan mengenal nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna, menjadikan dia menjadi hamba yang takut, menjadikan hamba yang cinta, menjadikan hamba yang memiliki harapan. Maka ketiga hal ini harus ada dalam ibadah yang dilakukan oleh setiap muslim. Wa hadza ainu sa'adatil abdi, dan inilah inti daripada kebahagiaan seorang hamba. Wala sabila ila ma'rifatillahi illa bima'rifati asma'ihi wa sifatihi, dan tidak ada jalan mengenal Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mengenal nama-nama Allah, mengenal sifat-sifat Allah, wa tafaqquh fi fahmi ma'aniha, dan bertafaqquh, mendalami, mempelajari, mengkaji nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan makna-maknanya. Inilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah yang kedua yang harus kita selalu ingat apabila kita ingin mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, hadirnya rasa takut kita. Barangkali kita kemudian lemah di dalam menyikapi nafsu kita sehingga kita terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Kita ingat kepada Allah, kita takut akan siksa Allah, kita kembali kepada Allah dan kita memiliki harapan kiranya Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita, mengampuni dosa-dosa kita. Itu pun dengan nama-namanya. Kita menyeru kepada Allah seperti ayat yang sudah kita bacakan tadi. Kita misalkan mengetahui nama Allah adalah Al-Ghaffar. Kita mengucapkan Ya Ghaffar, wahai yang maha pengampun, Ighfirli. Ya Rahman, wahai yang maha pengasih penyayang, Irhamni, kasihanilah, sayangilah aku. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ini lemah. Sering sekali keluar dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan nama-nama Allah kita minta kepadanya. Kemudian yang ketiga, annallaha khalaqal khalqa liya'rifuhu wa ya'buduhu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya agar makhluk mengenal dan beribadah kepadanya. Wa hadza huwal ghayatul matlubatu minhum, dan ini tujuan yang diinginkan dari penciptaan manusia, penciptaan jin, penciptaan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali makhluk yang Allah ciptakan. Maka dari golongan jin dan manusia Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liyuwahhidun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan agar mereka beribadah kepadaku, maksudnya adalah mentauhidkanku, agar kita mengenal, agar kita memurnikan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini tujuan yang mulia? Allah Subhanahu wa taala tidak ciptakan manusia dengan sia-sia. Apakah mereka manusia mengira diciptakan dengan sia-sia? Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dengan suatu tujuan yang sangat mulia, yaitu beribadah, memurnikan dan mengikhlaskan ibadah kepadanya semata. Maka tidaklah manusia dibiarkan setelah Allah ciptakan. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Tidakkah manusia ataukah manusia itu mengira dia diciptakan begitu saja? Kata Imam Syafi'i, tanpa adanya perintah dan adanya larangan. Maka
Kalau kita kemudian mengenal tujuan dan mengetahui tujuan diciptakannya manusia dan jin, maka kita betul-betul berusaha untuk mengenal Al-Khaliq yang menciptakan kita dan juga alam semesta ini. Fal-ishtighalu bidzalika ishtighalun bima khuliqa lahul abdu. Maka kita ketika mencari dan mengenal, mengkaji tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah menyibukkan diri kita terhadap suatu tujuan yang merupakan tujuan diciptakannya hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkuhu wa tadyi'uhu ihmalun lima khuliqa lahu. Dan apabila kita meninggalkan dan menyia-nyiakan, tidak menyibukkan diri, tidak berusaha untuk mengkaji dan memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sama halnya kita meninggalkan tujuan daripada penciptaan kita. Wa qabihun bi'abdin lam tazal ni'amullahi alaihi mutawatiratan wa fadluhu alaihi aziman min kulli wajhin an yakuna jahilan bi rabbih mu'ridan an ma'rifatihi. Masyaallah. Dan alangkah buruknya seorang hamba itu di mana nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala berlimpah. Dia rasakan nikmat-nikmat Allah, bahkan dia pindah dari satu nikmat ke nikmat yang lain. Keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung yang Allah berikan kepadanya. Apa saja yang dia inginkan, fasilitas hidup yang lengkap yang Allah berikan kepadanya yang dia rasakan. Akan tetapi sangat disayangkan ketika dia termasuk orang yang jahil terhadap Rabb, yang Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang menciptakannya, lalu kemudian dia berpaling dari mengenal Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya berbagai macam kenikmatan. Kemudian faedah yang keempat, anna ahada arkanil iman bal afdalaha wa aslaha al-imanu billah. Bahwa salah satu dari rukun-rukun iman, bahkan merupakan prinsip utama, merupakan rukun iman yang paling utama adalah al-imanu billah. Nah, ini adalah merupakan keyakinan kita sebagai kaum muslimin, sebagai ahlus sunnah wal jamaah, bahwasanya iman kepada Allah adalah merupakan pondasi pertama, prinsip yang pertama, pokok yang pertama yang harus dituntaskan terlebih dahulu, yaitu keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula berikutnya rukun iman yang kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam, semuanya harus dia imani, semuanya harus dia kaji. Tetapi yang disebutkan oleh Syekh bahwa salah satu daripada pokok dari asal keimanan yang harus ada dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa laysal imanu mujarrad qauluhu. Karena keimanan tersebut bukanlah keimanan yang sebatas ucapan amantu billah min ghairi ma'rifatihi bi rabbih, bukan sebatas ungkapan atau ucapan lisan seseorang, dia mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, akan tetapi tidak dibarengi dengan mengenal Rabb yang sesungguhnya. Bal haqiqatul iman an ya'rifa alladhi yu'minu bihi. Apa itu hakikat daripada keimanan seseorang? Hakikatnya adalah dia mengetahui, dia mengenali apa yang dia imani.
Ya, banyak orang yang kemudian mengucapkan dia beriman, ya, tetapi tidak tahu apa yang dia imani, tidak mengenal ya hak-haknya, tidak mengenal kewajiban-kewajibannya, tidak mengenal apa yang harus ya dia lakukan sebagai konsekuensi daripada ucapan dia menyatakan dirinya beriman. Ya. Maka hakikat keimanan itu adalah orang yang mengatakan dirinya beriman, dia tahu apa yang dia imani. Ya, wa yabdhulu juhdahu fi ma'rifati asma'ihi wa sifatihi hatta yablugha darajatal yaqin. Setelah dia imani apa yang ya menjadi kewajiban dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mencurahkan kesungguhannya ya mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala hingga kemudian mencapai ya sampai kepada derajat yakin di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk selalu benar-benar ya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengenal terlebih dahulu. Ya fa'lam annahu la ilaha illallah. Yaitu apa? Ilmuilah, ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, keimanan yang dilandasi dengan ilmu sehingga muncullah keyakinan. Karena syarat daripada la ilaha illallah adalah al-yaqin. Lawannya adalah ya asyak. Al-yaqin betul-betul dia sampai kepada derajat keyakinan, betul-betul melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui tujuan dan hikmah diciptakannya. Wa bihasabi ma'rifatihi bi rabbih yakunu imanuhu, sekadar ya sejauh mana pengetahuan seorang hamba terhadap Rabb-nya, demikian pula keimanan kepadanya. Wa kullama izdada ma'rifatan bi rabbih izdada imanuhu. Semakin bertambah pengetahuannya, ilmunya semakin dalam terhadap Rabb-nya, ya pengetahuannya terhadap Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, demikian pula bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa kullama naqasa naqs wa aqrabu tariqin yusiluhu ila dzalika tadabbur sifatihi wa asma'ihi subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya demikian, kalau kemudian ya semakin berkurang pengetahuannya, ilmunya ya terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka demikian pula berkurang keimanannya. Ya, berkurang pula keimanannya. Maka bagaimana agar tetap ya bertambah keimanannya? Maka jalan yang paling dekat adalah yang menghantarkan agar seseorang itu mengenal dan semakin bertambah keimanannya kepada Allah, yaitu menghayati sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena ini banyak sekali kaum muslimin ya ketika membaca Al-Qur'an barangkali melewati nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya bahkan hampir setiap ayat. Ya bahkan ada satu surat yang di situ disebutkan nama Allah yang paling agung, yaitu Allah. Ya, bagaimana ketika dia kemudian ya membiarkan atau tidak menghayati nama-nama Allah Subhanahu wa taala, apalagi ya nama-nama Allah Subhanahu wa taala semuanya ya nama-nama yang husna, ya pasti kita mendapatkan keutamaan yang besar. Ketika namanya berdiri sendiri ya atau kemudian digandengkan nama yang lain, ya pasti di situ terdapat ya hikmah yang sangat besar, makna-makna yang semakin menjadikan kita ya mengenal keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengenal siapa kita selaku hambanya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan ya perkataan, ucapan dan juga perbuatan Allah Subhanahu wa taala
nama-namanya yang indah, ya, sifat-sifatnya yang maha mulia, ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala sangat dalam hikmahnya, sangat tepat hukum-hukumnya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kewajiban kita untuk terus mempelajarinya. Ya, semakin kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya, semakin kita rindu berjumpa dengannya, dan ini adalah merupakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya yang berusaha untuk mendekatkan diri kepadanya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah yang berikutnya yang kelima adalah annal ilma bihi ta'ala aslul asya kulliha. Bahwa ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya, ini adalah merupakan aslul asya kulliha. Ya, adalah pondasi segala sesuatu. Ya, hatta innal 'arifa bihi hatta innal 'arifa bihi haqiqatul ma'rifah yastadillu bima 'arafa min sifati wa af'alihi 'ala ma yaf'aluhu wa 'ala ma yashra'uhu minal ahkam. Maka orang yang bijak, yang memiliki ilmu yang dalam, ya, sampai betul-betul dia mengetahui ma'rifat yang sesungguhnya, dia berdalil dari apa yang dia ketahui, ya, dari nama dan sifat-sifat Allah, dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yang dia ketahui dari sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah berbuat, Allah kemudian mensyariatkannya hukum-hukum yang ada, li'annahu la yaf'al illa ma huwa muqtada asma'ihi, karena Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan suatu perbuatan, ya, yang tidak sesuai dengan konsekuensi dari nama-namanya yang maha indah, wa sifatihi, dan juga sifat-sifatnya yang mulia dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Ya, maksudnya adalah tidak lepas daripada, ya, hikmah hukum-hukum yang Allah berikan, ya, syariatnya semuanya selaras, ya, sesuai dan cocok tepat dengan kandungan makna dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa af'aluhu da'iratun bainal adli wal fadli wal hikmah. Maka perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dairah, yaitu berporos, atau perbuatannya adalah tidak lepas dari perbuatan yang mengandung keadilan dan keutamaan dan penuh dengan hikmah. Nah ini, maka di antara namanya adalah Al-Hakim. Kadangkala kemudian Al-Hakim, yaitu maha bijaksana, ya, digabungkan dengan misalkan Al-Aziz dalam Al-Quran, begitu banyak, ya, atau Al-Hakim dengan, ya, sendiri disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau digandengkan dengan Al-Aziz yang maha perkasa, ya. Nah, dari nama-nama ini maka kita pelajari, kita kaji, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala, ketetapannya, hukumnya, perbuatannya semua pas dan cocok, ya. Maka kata-kata al-hikmah itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, demikian di antara salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang harus kita, ya, renungkan maknanya, yang harus kita, ya, hayati kandungan maknanya yang sangat dalam. Karena hikmah Allah sangat dalam. Ketetapan Allah, hukum Allah Subhanahu wa taala ketika Allah tetapkan, maka hukumnya adalah sempurna, penuh dengan keadilan. Ketika Allah tetapkan seorang muslim itu dia beriman kepada Allah, beribadah,
memurnikan peribadatan kepadanya berdasarkan hikmah dan juga keadilan dan keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Dan sebaliknya ketika Allah tetapkan ada seorang yang kemudian ditakdirkan ya menjadi kafir dan disiksa di api neraka, wal'iyadzubillah, ya itu pun juga dengan keadilan dan ya ketetapan Allah yang tepat, ya kehendak Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Ya, dan itu bagian dari hikmah Allah. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil telah menurunkan Al-Qur'an, menurunkan kitab, menurunkan ya peringatan dengan diutusnya para rasul, memberikan ya kabar gembira dan peringatan kepada umat manusia. Ya, namun di antara mereka ada yang tidak mengindahkannya. Maka ini adalah bagian dari ya keadilan yang Allah putuskan, yang Allah tetapkan, yang penuh dengan keutamaan dan hikmah yang dalam. Maka kita jangan mempertentangkan. Ya, maka kita diperintahkan untuk betul-betul mengkaji syariat. Apa itu syariat? Ya, syariat pondasinya adalah perkara-perkara akidah, perkara-perkara gaib masuk dalam perkara akidah. Nah, kemudian i'tiqadat dan ibadat ini ya menjadi ya syariat dalam Islam. Ibadah-ibadah yang dituntunkan, yang dilakukan ya tidak lepas daripada hikmah. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan ya hikmahnya yang kita dapatkan dari pensyariatan ibadah yang ada. Ya. Walidzalika la yashra' ma yashra'uhu minal ahkam illa ala hasabi maqtadahu hamduhu. Oleh karenanya kalau kita melihat ya Allah memberikan syariat yang Allah syariatkan dari hukum-hukum yang ada itu ya, maka tidak lepas daripada ya konsekuensi dari hamduhu, yaitu segala puji yang Allah Subhanahu wa taala miliki, ya. Wa hikmatuhu, demikian pula tidak lepas daripada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sangat dalam hikmah-hikmahnya. Sama saja kita ketahui atau kita tidak mengetahui hikmah Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah memiliki hikmah. Ya. Karena di antara salah satu nama Allah yang Maha Indah adalah Al-Hakim. Allah yang Maha bijaksana. Ketetapannya, keputusannya semuanya penuh dengan hikmah. Wa fadluhu, keutamaan juga tidak lepas dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam syariatnya. Wa adluhu, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Fa akhbaruhu kulluha haqqun wa sidqun. Kabar-kabar yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan seluruhnya adalah benar. Ya. Seluruhnya adalah hak dan sidq, benar. Ya. Wa awamiruhu wa nawahi adlun wa hikmatun. Demikian pula perintah-perintahnya dan larangan-larangannya mengandung keadilan dan hikmah. Ini bisa dilihat dalam tafsir As-Sa'di rahimahullah. Ya. Nah, ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau mendalami nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, yang sangat indah, ya, demikian pula sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, kita akan mendapatkan keutamaan yang banyak. Kita akan mendapatkan kecintaan dan juga dibarengi rasa takut dan juga rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, kabar-kabar yang Allah kabarkan, maka kabar itulah yang terbaik. Ya, termasuk dari apa yang Allah kabarkan dari kisah umat-umat terdahulu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum Ad, kaum Thamud, orang-orang yang Allah sebutkan
melakukan kemungkaran, melakukan kejahatan, ya, dari kejahatan yang terbesar, kemungkaran yang paling besar, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan bagaimana Qarun, Fir'aun, Haman, ya, yang merupakan orang-orang yang melakukan kekufuran dan kejahatan di muka bumi, yang Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka sekalipun mereka adalah orang-orang yang memiliki, ya, kekuasaan, memiliki harta dan kekayaan, jabatan, tetapi Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka. Nah, ini adalah merupakan hikmah yang bisa kita petik, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada mereka Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, mengingatkan mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak mengindahkan seruan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya, kemudian dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka. Ya, membumi hanguskan mereka dari tempat tinggal mereka yang mereka dahulu adalah orang-orang yang, ya, hidup dengan kemakmuran, hidup dengan peradaban yang sangat maju, tetapi dengan mudah Allah Subhanahu wa taala, ya, menghancurkan kehidupan mereka, ya, dikarenakan kesombongan mereka, kekufuran mereka, ya, dan maksiat yang mereka perbuat, kerusakan di muka bumi ini. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi dengan kita berusaha untuk menghayati, mendalami, ya, memaknai dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, akan mendatangkan kebaikan yang banyak kepada kita sekalian. Kemudian wa min hadhil fawaid, kemudian Syekh menyebutkan juga di antara faidah-faidah ini, anna ma'rifatal asma'il husna was sifatil ula muqtadiyatun li athariha min al-ubudiyyati wal khudu'. Bahwa, ya, mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala al-husna dan sifat-sifatnya yang ula, yang maha tinggi, muqtadiyatun li athariha min al-ubudiyyah wal khudu', tentu memiliki konsekuensi, ya, dari pengaruh-pengaruh ubudiyah dan kepatuhan, ketundukan seorang hamba. Walikulli sifatin ubudiyah khassah hiya min muqtadayatiha wa mujibati al-ilm biha wa at-tahaqquq bima'rifatiha, wa hadha muttaridun fi jami' anwa'il ubudiyah allati 'ala al-qalbi wal jawarih. Ini perkataan beliau bahwa di antara hikmah dan faidah yang bisa kita dapatkan juga, ya, bahwa setiap sifat penghambaan yang khusus, ya, yang itu merupakan konsekuensi dari mengenal dan mengetahui, mengkaji nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula, ya, orang-orang yang mengenal ilmu yang dalam terkait nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga mewujudkan pengetahuannya, ya, maka tidak bisa lepas, ya, dari seluruh bentuk-bentuk ubudiyahnya, ya, itu terkait dengan apa? Hati dan juga amalan anggota badan. Nah, ini menggabungkan antara, ya, hati seseorang. Dengan hatinya dia mampu untuk meresapi, menghayati, ya, dengan dalam kandungan-kandungan makna-makna nama-nama Allah al-husna, demikian pula sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, yang dengannya menghantarkan anggota badannya untuk demikian pula, ya, melaksanakan konsekuensi daripada kecintaannya kepada syariatnya, kepada perintah-perintahnya yang dilaksanakan, dan larangan-larangan yang harus dia tinggalkan. Ya. Wa bayanu dzalika anna al-'abda idza 'alima bitafarrudir Rabb ta'ala bid-durri wan-naf'i wal-ata' wal-man' wal-khalq wal-rizq wal-ihya' wal-imata fa inna dzalika yuthmir lahu 'ubudiyyat at-tawakkul 'alaihi
fa inna dzalika yuthmiru lahu ubudiyata tawakkuli alaihi batinan wa lawazim at-tawakkuli wa thamaratihi zahiran. Masyaallah. Artinya penjelasan itu adalah bahwa seorang hamba apabila betul-betul dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, memurnikan apa yang telah dia ketahui tentang Rabb-nya, maka akan menghantarkan kepada pengetahuan yang dalam terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa adanya mara bahaya, manfaat, pemberian, kemudian dicegahnya seseorang dari pemberian atau penciptaan rezeki, menghidupkan dan mematikan, itu adalah merupakan buah dari penghambaan dan tawakal seorang hamba yang terpatri dalam jiwanya, dalam dirinya. Dan juga akan mewariskan walawazim at-tawakkul, suatu kelaziman tawakalnya dan juga buah dari tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala secara zahir. Jadi lahir batin ketika seseorang itu mengenal siapa yang dia ibadahi selama ini. Mengenal Rabb, Rabbul Alamin, penguasa, pemilik alam semesta ini, yang menguasai segala sesuatu. Tidaklah ada sesuatu yang mendatangkan manfaat, menolak mara bahaya, atau sebaliknya mendatangkan mara bahaya, memberikan manfaat, kemudian memberi dan juga mencegah, menciptakan, memberikan rezeki, mematikan dan menghidupkan, kecuali itu semua adalah murni hak Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, sedangkan kita sebagai hambanya memurnikan ubudiyah kita, penghambaan sesungguhnya, dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tawakal adalah hakikatnya bersandarnya hati seseorang. Hatinya bersandar hanya kepada siapa? Kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita berusaha mendapatkan manfaat-manfaat atau mencegah mara bahaya, madarat yang menimpa diri kita ini, dengan kita sandarkan hati kita kepada Allah, dengan berusaha memohon kepadanya agar kita mendapatkan apa yang kita harapkan, manfaat yang banyak dari maslahat kehidupan kita, dan kita jauhkan hal-hal madarat yang dapat menimpa kehidupan kita. Wa idza alima bi anna Allah sami'un basirun alimun la yakhfa 'alaihi mithqalu dzarrah fis samawati wala fil ard wa annahu ya'lamu as-sirra wa akhfa wa ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur fa inna hadha yuthmiru lahu as-sirra يثمر له حفظ اللسان والجوارح وخطرات القلب على كل ما لا يرضي الله وأن يجعل تعليقات هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه وأن يجعل تعلقات هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه. Maka ketika seorang hamba mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di antara sifatnya adalah Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui, dan tidak ada yang tersembunyi sekecil apapun di langit dan di bumi, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang rahasia maupun yang ditampakkan, dan juga khianat, mata-mata yang khianat, demikian pula apa yang disembunyikan di dalam dada-dada manusia. Maka pengetahuan hamba yang demikian akan berbuah, berbuah sehingga lisannya terjaga, dia mampu menjaga lisannya. Demikian pula anggota badannya terjaga, pikiran-pikiran yang terlintas dalam hatinya, di dalam benak hatinya,
ya setiap apa yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala maka dia singkirkan. Ya, maka dia akan menjaga dirinya. Demikian pula dia jadikan anggota badannya ya hanya terkait dengan apa-apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian hakikat ibadah sebagaimana yang dijelaskan tentang definisi ibadah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu ibadah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batinah. Iya. Bahwa ubudiyah, ibadah yang sesungguhnya itu ya ibadah ya yang mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah. Ya zahir, lahir batin, zahir wa batin, dari ucapan-ucapan yang kita ucapkan maupun perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, semua ketika mencakup ya perbuatan atau ucapan yang itu dicintai dan diridhai Allah. Maka standarnya adalah apa-apa yang dilakukan kita, manusia beribadah kepada Allah, menghambakan dirinya kepada Allah, ya dengan melakukan ibadah-ibadah yang diridhai oleh Allah, ya dicintai oleh Allah. Keridhaan dan kecintaan Allah tentunya ya akan diraih bagi orang yang mengikuti syariatnya, beribadah berdasarkan petunjuknya, berdasarkan dalil-dalil yang benar dan sahih, baik itu dari Al-Quran dengan dipahami dengan pemahaman yang benar, atau dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi SAW yang sahih dengan pemahaman yang benar. Ya, maka dikatakan ibadah yang sesuai dengan syariat apabila berdasarkan cocok dengan ya keterangan dalil-dalil dari Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Wa idza 'alima bi anna Allah ghaniyyun karimun barrun rahimun wasi'ul ihsan fa inna hadza yujibu lahu quwwatar raja. Dan sekiranya seorang hamba apabila dia ya mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Ya, demikian Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala huwal ghaniyyul hamid. Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya lagi maha terpuji. Kenapa? Karena dengan kekayaannya ya Allah Subhanahu wa taala memberikan hamba-hambanya berbagai macam hajat dan kebutuhannya. Ya, dan kekayaan Allah tidak akan berkurang. Ya, Allah yang maha kaya ya terpuji, berbeda dengan ketika manusia itu juga ya kaya akan tetapi memiliki sifat bakhil ya. Dan kekayaannya didahului dengan apa? Kemiskinan. Dahulu dia orang miskin barangkali, kemudian dia berusaha, kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang dia cari dengan cara yang halal, Allah mudahkan rezeki baginya. Ya, tetapi Allah kekayaannya secara mutlak. Ya Allahu huwal ghani wa antumul fuqara. Ya, Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha sempurna dalam kekayaannya. Ya, sempurna dalam segalanya. Dan antumul fuqara, sedangkan kalian wahai manusia adalah orang-orang yang fakir, yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluknya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika dia memiliki sifat ya di mana dia mengkaji ya, dia mempelajari sifat bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, di antara namanya adalah Ghani yang maha kaya sempurna dalam kekayaannya, Karim yang maha mulia sempurna dalam dalam kemuliaannya, kedermawanannya, Barrur Rahim Allah Subhanahu wa taala yang maha baik, yang maha pengasih, maha penyayang, Wasi'ul Ihsan yang sangat luas ya kebaikannya. Ya, fa inna hadza yujibu lahu quwwatar raja. Maka pemahaman yang seperti ini menghantarkan seorang hamba memiliki apa? Kekuatan dalam pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Penuh harap
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan lagi berharap kepada manusia, tapi dia semata-mata berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Warraja'u yuthmiru anwa' al-'ubudiyyah adh-dhahirah wal batinah bihasabi ma'rifatihi wa ilmihi. Sedangkan sikap memiliki harapan yang penuh kepada Allah akan membuahkan bentuk-bentuk ubudiyah yang zahir ya maupun yang batin, lahir batin ya, berbagai macam bentuk-bentuk ubudiyah itu ya sejauh dan sesuai dengan ma'rifat dan pengetahuan ilmunya ya terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ya dari mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mendapatkan kekuatan kecintaan, ya memiliki kekuatan dalam pengharapan kita, dan juga ya rasa takut kita apabila kita tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau tidak menjalankan sesuai dengan apa yang Allah syariatkan di dalam ya syariat-syariat yang ditetapkannya. Wa idza 'alima bi kamalillahi wa jamalihi awjaba lahu hadha mahabbatan khassah wa syauqan 'aziman ila liqa'ihi, wa hadha yuthmiru anwa'an katsiratan minal ibadah. Maka apabila seorang hamba mengenal dan mengetahui kesempurnaan ya Allah Subhanahu wa ta'ala dan keindahan yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hal itu akan mengharuskan baginya kecintaan yang khusus, kerinduan yang sangat agung, sangat dalam, sangat besar ya akan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kerinduan yang mendalam yang sangat besar ketika dia ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap seorang muslim ya pasti dia ingin berjumpa dengan Al-Khaliq, Sang Pencipta Allah Tabaraka wa ta'ala. Bahkan dia minta dalam doanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik. Demikian yang diajarkan Nabi, ya, minta melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, kerinduan yang sangat dalam, kerinduan yang ya betul-betul ya lahir dari ketulusan seorang hamba ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa syaratnya? Yang Allah sebutkan syaratnya hanya dua dalam Al-Quran yang Allah sebutkan di akhir surat Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa rabbih, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, ya, faman kana yarju liqa'a rabbih. Ini tugas kita kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ya jangan sampai kemudian kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sedangkan Allah tidak meridhai kita. Kita ingin ketika berjumpa Allah ridha kepada kita. Faman kana yarju liqa'a rabbih faliya'mal amalan salihah. Barang siapa yang mengharapkan jumpa dengan Rabbnya, hendaklah dia beramal saleh. Amal saleh adalah amalan yang cocok dengan dalil, berdasarkan dalil Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah amal saleh. Ya, bukan amalan yang kemudian kita lakukan dengan mengada-ngadakan suatu ibadah atau perkara yang tidak ada keterangan dalilnya. Kemudian syarat yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Ya. Maka ini adalah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki seorang hamba apabila dia ingin berjumpa dengan Rabbnya sedangkan Allah ridha kepadanya. Maka syarat pertama adalah ikhlas, memurnikan peribadatan bukan karena riya ketika melakukan ibadah atau sum'ah, ya. Dan syarat yang kedua adalah ya beramal saleh berdasarkan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan mutaba'ah. Ya, maka ini akan melahirkan apa? Buah daripada
ya kecintaan yang tulus, maka melahirkan berbagai macam bentuk peribadatan. Yuthmiru anwa'an katsiratan minal ibadah. Wa bihadza yu'lamu anna al-'ubudiyyata kullaha raji'atun ila muqtadayatil asma' was sifat. Dan dari sini kita ketahui bahwa ubudiyah, penghambaan seorang hamba, sesungguhnya adalah kembali kepada ya konsekuensi apa yang dia pahami, kembali kepada sebuah konsekuensi dari apa yang dia pahami dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha indah dan juga sifat-sifatnya yang maha sempurna. Nah, demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang bisa kita bacakan pada kesempatan ini, ya mudah-mudahan yang sedikit ini kembali menambah ya ghairah kita agar kita tetap terus meningkatkan pemahaman kita terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berusaha untuk menjauhkan pemahaman kita ini dari hal-hal yang bisa merusak, menciderai pemahaman kita. Ya, dari mentakwil, ya, dari melogikakan ya hakikat sesuatu. Nah, ini yang merusak, karena perkara gaib cukup kita yakini dengan berdasarkan dalil. Ya, tidak kita kemudian memaksakan akal kita, ya, membebani akal kita di luar dari kemampuan kita. Karena kita sedang membahas ya perkara yang sangat agung dalam agama kita, membahas ya tentang sesuatu yang paling mulia. Maka kita kembalikan kepada ya dalil, bukan dengan akal kita. Manakala kita menggunakan akal ya dengan mereka-reka, mengikuti ya apa yang cocok dengan akal pikiran kita, kemudian kita menerimanya. Apa yang tidak cocok kemudian kita ya memalingkan dari makna yang sebenarnya, maka ini sangat berbahaya. Inilah yang merusak ya pemahaman yang benar, pemahaman yang ya lurus. Sedangkan kita sangat butuh untuk tetap berada di atas pemahaman yang benar, pemahaman yang lurus di dalam memahami ya ilmu-ilmu dalam agama kita, terutama ilmu yang terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah kita berpikir bahwa ketika kita dibebani misalkan sebagai manusia yang lemah, ya, kita dibebani misalkan mengangkat sebuah beban yang sangat berat, katakanlah tiang masjid yang berat, apa yang akan dialami oleh ya tubuh kita? Maka tidak akan sanggup memikulnya. Ya, namun ketika perkara itu adalah perkara yang kecil, bisa kita angkat, ya seperti gelas ini, ya bisa kita angkat, kemudian airnya bisa kita seduh, kita minum. Ini perkara yang mudah, ya sesuai dengan kemampuan fisik kita. Demikian ketika orang tidak dibebani memikirkan dengan akal pikirannya sesuatu yang berat, ya, maka jangan dia menggunakan akal pikirannya. Ya, maka itu akan merusak. Inilah yang kemudian banyak memalingkan kaum muslimin dari pemahaman yang benar ketika kemudian memaksakan akal pikirannya untuk menjangkau perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang di luar daripada jangkauan pikirannya. Dan syariat kita ini sangat mudah. Ya, syariat Islam ini sangat mudah. Kapan kemudahan itu bisa kita dapatkan? Ketika kita mengkaji, ketika kita mempelajari, ketika kita menyempatkan waktu untuk ya berusaha mengamalkan, ya sebelum kita mengamalkan kita mengilmui terlebih dahulu apa yang mudah bagi kita. Dengan tuntunan para ulama ahlus sunnah wal jamaah, terutama dalam masalah-masalah akidah yang prinsip, ya yang tidak boleh tidak kita harus kembalikan kepada ahlinya. Ya, sehingga kita mendapatkan pemahaman yang lurus dan kita ya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, petunjuk yang lurus, sebagaimana harapan kita setiap salat kita meminta kepada Allah, kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu Islam, ya yang pondasinya adalah syariat ini, akidah dan amaliyah. Itulah syariat.
Ketika kita mengobar-ngobarkan, kita kemudian semangat untuk menegakkan syariat ini, ketahuilah bahwa prinsip yang paling utama dalam syariat ini adalah urusan masalah akidah. Dan mungkin pula akidah itu adalah terkait dengan perkara-perkara yang gaib, yang sumbernya harus kita kembalikan kepada pemahaman dalil baik dari Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Dengan demikian, dengan kita kembalikan kepada pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat, niscaya pemahaman kita lurus dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa kita bacakan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah bisa kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.